tsunami itu program ini. Jadi saya tadi pernikahan banyak. Saya sih pengennya jangan sampai total. 22 Desember 2018 waktu itu terjadi tsunami sekitar jam setengah 10 malam. Waktu itu kami melihat keadaan cuacanya itu lagi sangat membaik, nggak menyangka ya pada saat itu ternyata akan ada ombak yang begitu besar dahsyat menghantam kampung Paniis ini yang begitu sangat di luar dugaan gitu ya. Pasca bencana tsunami itu yang cepat sekali mengambil langkah yaitu ada 2 NGO yaitu Patiro Banten dan Yapika Action Aid. Dari situ kami diberikan begitu banyak bantuan, bukan hanya sekedar bantuan material aja, tapi untuk bantuan psikologis, terus akhirnya berkembang lagi menjadi ke arah pendidikan, perekonomian, terus pembangunan juga ada. Mereka adalah lembaga yang memang membantu masyarakat sini untuk pemberdayaan masyarakat, untuk sosialisasi tentang antisipasi bencana, siaga seperti apa gitu. Terus penguatan perempuan gitu, terus pelatihan tentang perlindungan perempuan dan anak, juga kapasitas perempuan seperti itu. Program ini dilaksanakan di 4 wilayah. Yang pertama di Kabupaten Serang meliputi Desa Umul Tanjung dan Desa Pasahuran. Kemudian untuk yang di Pandeglang, Kabupaten Pandeglang itu ada di Desa Taman Jaya dan Desa Sumberjaya. Nah, dari semua program itu banyak sekali yang mempengaruhi kehidupan kami ya, khususnya kaum perempuan Desa Sumberjaya. Dari yang tadinya kita nggak mengerti bagaimana kita menghadapi bencana yang terjadi di depan mata kita harus seperti apa. Terus juga dari perlindungan perempuan dan anak, kita mengetahui bagaimana seharusnya perempuan itu dilindungi dan hak-hak apa aja yang perempuan punyai. Terus macam-macam KDRT, terus kesetaraan gender dan seks itu bagaimana. Banyak. Dan di sektor ekonomi juga banyak. Alhamdulillah bersama Patiro begitu banyak kegiatan dan banyak perubahan yang membawa kami. Jadi seseorang yang kritis, peka terhadap lingkungan gitu kan. Terus banyak hal pokoknya gitu yang Ulfi dapatkan gitu. Saya merasa dulu tuh emang suara perempuan itu kayak tidak dianggap. Nah sekarang dengan adanya kegiatan ini saya bisa mensuarakan hak orang-orang yang mungkin tidak bisa bersuara, tapi ada salah satu orang yang bisa mewakilkan suara-suara itu. Kalau dulu makan maksudnya kita nggak bisa bergerak gitu ya, jadi ada tetangga mau diapain juga kita nggak bisa, cuman bisa liatin dong gitu ya. Nah kalau sekarang mah alhamdulillah kita bisa membantu, jadi kita bisa bertindak gitu karena ada dukungan. Adanya Yapika sama Patiro, saya tidak bisa memegang kasus-kasus seperti ini ya KDRT. Alhamdulillah saya bisa sekarang. Kenal sama Patiro dan Yapika karena ikut penelitian tentang pernikahan dini dan anak putus sekolah. Jadi penelitian ini kan berawal dari krisis COVID-19, di mana banyak sekali mungkin akibat dampak dari COVID-19 ini terjadi perempuan yang banyak sekali putus sekolah karena kurang biaya atau apa. Nah, salah satunya itu di desa kami, Taman Jaya. Akhirnya kami sebagai peneliti yang diajak oleh Yapika Action Aid dan Patiro
penelitian yang kami ambil ada 2 tema. Yang pertama yaitu perempuan remaja yang putus sekolah dan memilih bekerja ke kota, dan yang kedua yaitu pernikahan anak. Mungkin salah satu dari kenapa banyak sekali anak-anak yang putus sekolah karena akses jalan yang sangat rusak. Nah, sampai sekarang mungkin belum diperbaiki. Akses jalan yang rusak ini menghambat anak sehingga malas untuk pergi ke sekolah. Mungkin ada sebagian jalan yang sudah diperbaiki, mungkin itu salah satunya dari perjuangan kami sebagai remaja perempuan. Kemarin kita mensuarakan di kegiatan GDPRR yang ada di Bali, kami membawa surat untuk Pak Jokowi, di mana surat petisi ini yang di dalamnya suara anak sekolah SMA yang bernama Mirwan. Dia membuat tulisan untuk Pak Jokowi agar jalan dari desa kami ke sekolah itu diperbaiki. Nah, di dalamnya juga berisi tentang tanda tangan orang-orang yang memang merasakan keluhan-keluhan jalan yang rusak itu. Sebenarnya yang paling hal yang menegangkan atau baru, saya pernah mendampingi 3 kasus ya. Saya juga berani nggak berani dulu mah. Kemarin juga kan sempat nanganin yang pelecehan seksual di bawah umur gitu. Jadi kita bisa membantu. Gak nyangka aja sih, kirain gak ada gitu ya kasus-kasus seperti itu. Pas ada ibu-ibu penindak, ternyata banyak di Desa Taman Jaya kasus-kasus pelecehan seperti itu, dan terjadinya itu ke anak-anak SD, TK. Udah sekarang mah kalau di KDRT sama suami katanya, kita lapor aja katanya ke sama Bu Nur. Kata saya alhamdulillah ini ya ada Pak Tiro sama Yapika. Jadi masyarakat kampung Paniis itu lebih membaik gitu. Terus perempuan juga merasa terlindungi ya. Jadi ibu-ibu juga sebenarnya bukan saya doang maksudnya yang membantu, semuanya juga saling membantu kita di program di Bubu Gaul. Kaitannya dengan perubahan iklim dan juga pengurangan risiko bencana serta inklusivitas, kami di 4 desa ini sudah melakukan penyusunan dokumen kajian risiko bencana, dilakukan di Desa Taman Jaya dan Desa Sumberjaya, Kabupaten Pandeglang. Kemudian kami juga sudah membentuk komunitas sekolah tangguh bencana atau Kostana di level kabupaten, yaitu Kabupaten Pandeglang. Kemudian untuk 4 desa yang kita sebutkan di awal tadi itu berada di daerah rawan bencana seperti bencana tsunami, kemudian gempa bumi, kemudian banjir, dan juga angin puting beliung gitu. Nah, kaitannya dengan inklusivitas, hal yang sudah kami berikan kepada ibu-ibu vokal point yang ada di sini adalah diantaranya pelatihan tentang pemahaman terkait dengan disabilitas. Kemudian juga mereka setelah melakukan pendataan secara terpilah terkait ragam disabilitasnya itu apa saja, siapa saja yang sebagai penyandang disabilitas. Kemudian juga dicoba dibuat analisa APKM-nya atau analisa akses, partisipasi, manfaat, dan kontrolnya. Itu yang sudah kita berikan untuk yang masalah inklusivitasnya. Mau berharap tingginya ke Pak Tiro sama Yapika apa ya, semoga makin keren, semoga program-programnya makin membuat yang dibimbing lebih maju, terus ilmu-ilmunya bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang, terus membimbing dengan sepenuh hatinya tuh tetap dijaga kerjasamanya, kekompakannya, pokoknya semuanya deh. Tetap semangat gitu ya, terus mudah-mudahan sukses gitu ya. Mudah-mudahan program ini terus maju. Terus saya juga ingin ada pemberdayaan untuk perempuan seperti usaha kecil-kecilan gitu. Terus pokoknya pengen maju aja buat Cimenteng. Jadi kayaknya saya mengharapkan tetap ada bimbingannya di bidang ekonomi ini. Dengan adanya program ini, kedepannya semua pihak yang terlibat langsung dengan kegiatan dalam program ini
memikirkan keberlanjutannya, bukan hanya hasil yang sekarang, tapi kedepannya akan terus ada meskipun tanpa adanya kami di sini. Saya sih pengennya mereka terus bersama kami, mendampingi kami, tetapi mereka juga tidak selamanya bersama kami. Saatnya juga kalau misalnya mereka harus harus selesai mendampingi kami gitu ya. Kami juga harus bisa mandiri gitu. Tetapi harapan kami sih untuk Patiro Banten dan Yapika Action Aid masih terus bersama kami gitu, terus membimbing kami, mendampingi kami, dan terus mensupport dan mendukung kami aja. Ilmu saya tuh mau nambah gitu. Jangan sampai putus sampai di sini gitu. Kita tuh pengen bimbing seterusnya gitu. Pengen ada selain ngajarin tentang gender, tentang pembukuan usaha, jadi pengen ada ajaran yang lain gitu. Dan tak hanya di desa saya saja gitu kan, ada di desa terakhir yaitu ada desa Ujung Jaya. Mungkin mereka juga butuh orang-orang seperti Patiro dan Yapika. Mereka menjamak sampai ke Ujung Jaya mungkin agar semua, jadi tak hanya di desa Taman Jaya, ada seluruh desa-desa yang terpencil di Indonesia dapat terinspirasi dari kegiatan Patiro dan Yapika. Jadi kita harus berjuang bersama-sama untuk membangun daerah kita menjadi daerah yang sejahtera bagi umat semuanya. Terima kasih kepada Yapika Action Aid yang telah mendukung dan Patiro Banten yang terus mendampingi kami di desa ini. Mudah-mudahan Yapika dan Patiro selalu sukses dan selalu memberikan ilmu yang terbaik untuk seluruh desa-desa, terutama di desa kami Pasauran. Kemudian terima kasih atas pengertiannya, kesabarannya, ngebimbing kita yang nggak tahu apa-apa, yang istilahnya kita drop, jatuh, hancur, dibangkitkan lagi semangatnya, terus menjadi lebih kuat dan lebih mandiri ternyata. Dan bisa gitu kita memproduksi dari alam kita yang tadinya cuman secelumit, ya apa sih gitu kan, akhirnya bisa dikenal banyak orang. Dan insya Allah ini bisa lebih berkembang lagi.